konsumen pun nanti kita ada persyaratan-persyaratan tertentu yang mungkin jangan kecewa nanti kalau ada orang-orang atau calon konsumen yang harus kita tolak karena tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Dan juga ada, jadi kita ada menyusun 3 SOP, SOP untuk pelanggan, SOP untuk pengunjung, dan SOP juga untuk ruangan gitu ya. Jadi semuanya akan kita persiapkan sedemikian rupa supaya bukanya Amani Salon Muslimah ini justru memberikan manfaat bukan mudarat bagi orang lain gitu. Nah, kalau SOP-nya secara detailnya itu sedang kita susun. Tapi yang jelas kita pertama menetapkan untuk calon pasien itu sendiri itu kita menetapkan tidak boleh di bawah 5 tahun atau balita. Jadi anak-anak di bawah 5 tahun itu kita tidak menerima dulu. Ini takutnya masih kecil karena mereka masih rentan gitu ya, apalagi bayi gitu. Jadi untuk balita kita tidak menerima, dan untuk lansia di atas 45 tahun juga kita tidak menerima. Jadi teman-teman yang misalnya nanti mau perawatan itu harap jangan dibawa balitanya juga, walaupun balitanya nggak perawatan juga tidak boleh masuk ke Amani gitu ya. Juga untuk manula atau lansia di atas 45 tahun. Kita lebih menjaga lah ya, jangan sampai terjadi sesuatu gitu. Jadi batasan usianya itu 5 sampai dengan 45 tahun untuk calon konsumen. Dan dipastikan mereka tidak dalam keadaan sakit. Nanti kita akan dilengkapi dengan alat cek suhu terlebih dahulu. Kemudian tentu akan ada wawancara sebelum mereka melakukan perawatan di Amani gitu ya. Iya, dan kemudian juga kami mungkin belum menerima untuk perawatan wanita hamil. Oh, enggak. Iya, jadi untuk wanita hamil itu tunda dulu perawatannya gitu ya. Jadi wanita hamil, lansia, balita, dan dipastikan mereka harus dalam keadaan sehat walafiat. Gitu. Ini karena seperti yang Umi Yohana bilang tadi, kita lebih baik mencegah ya Umi ya, daripada mengobati tadi. Benar sekali. Ya betul sekali. Jadi dengan adanya new normal, Amani dibuka dengan mengikuti SOP tadi ya sebelum masuk. Ada SOP-nya, persyaratan awalnya. Dan ini juga jangan tersinggung juga ya Umi, nanti kalau misalnya ada yang ditolak ya itu karena kita melihat kondisi orang lainnya juga nih di dalam tadi. Nah, ini Umi kan tadi sekitar 2 bulan Amani sudah tutup ya Umi ya. Ini COVID-19 itu tidak hanya berdampak ke pemerintah, tapi juga ke pelaku-pelaku usaha dan karyawan. Nah, itu kalau untuk karyawan di Amani dari berapa cabang nih Umi ada? Ada 5 cabang. Ada 5 cabang nih. Nah, itu gimana nih Umi karyawannya? Ya, jadi ketika kita tutup, tentu ini berimbas pada karyawan ya. Apalagi di bisnis kita itu memang bisnis padat karya yang memang banyak mempekerjakan karyawan. Terutama di salon dan spa, juga wedding organizer gitu ya. Karena kan wedding juga tidak boleh beroperasi saat ini gitu ya. Jadi karena hal tersebut otomatis mau tidak mau kita harus meliburkan sementara karyawan-karyawan kita ya, yang hampir 80-90-an orang. Itu mulai dari karyawan tetap sampai dengan karyawan freelance gitu ya. Ya memang kondisinya mau tidak mau seperti itu saat ini. Jadi mereka tidak bekerja, mereka stay at home di rumah. Walaupun kita tetap semaksimal mungkin bagaimana caranya mereka tetap berpenghasilan. Kita punya kosmetik, jadi mereka dijadikan sebagai reseller kosmetik kita. Oke, jadi masih menyelamatkan karyawan kita, jangan sampai di jangan sampai mereka nggak ada penghasilan. Iya betul sekali. Ini karena kita sudah lihat gimana kondisi perekonomian dan juga nasib para karyawan yang kebingungan nih Umi ya, yang para pelaku usahanya harus menutup usahanya, ini harus dengan merumahkan karyawannya, dan ini kita harus memutar otak lagi nih sebagai pelaku usaha. Dan ini tadi ada 5 cabang nih Umi, itu di mana aja Umi? Jadi kita di Bengkulu ini ada 4 cabang. Ada 4 cabang di kota. Kan ada di Kebun Tebeng, kemudian ada di kilometer 6,5, kemudian ada di Pantai, dan ada di Palembang juga. Ya, kemudian di Tebeng itu ada 2, satunya wedding organizer. Kalau yang di Palembang kita duluan tutup malah, karena di sana kan keadaannya lebih mengkhawatirkan. Udah duluan zona merah. Udah duluan zona merah. Jadi ketika mereka zona merah, udah duluan tutup, Bengkulu menyusul gitu ya. Ya memang seperti itulah keadaannya, mau tidak mau ya harus kita tutup, dan karyawan ya akhirnya tidak bisa memiliki penghasilan lagi dari sana gitu ya, karena mereka kan kita juga sebagai pengusaha sebenarnya sangat ingin tetap mempekerjakan mereka, tetapi dengan kondisi yang seperti ini, apalagi jumlah yang sangat banyak itu sebenarnya dilema juga ya bagi kita ya,
walaupun kita sebagai pengusaha akhirnya berusaha keras bagaimana caranya membantu mereka dengan itu tadi, pertama dengan bantuan juga langsung gitu kan, atau juga dengan menjadikan mereka reseller kosmetik kita ya. Kalau mungkin teman-teman tahu beberapa waktu yang lalu kita juga sempat memproduksi masker gitu ya, masker kain iya, masker kain itu selama 2 bulan alhamdulillah sekitar 15.000 masker sudah diproduksi karena kita punya beberapa orang tukang jahit gitu ya. Dan itu yang menjadi reseller itu adalah para terapis karyawan-karyawan kita gitu ya. Jadi mereka alhamdulillah punya penghasilan dari sana walaupun tidak sebanyak biasanya gitu, walaupun salon harus ditutup dulu ya ya, karena untuk mencegah namanya penyebaran COVID-19 tadi. Nah ini Amani Salon buka kembali, ini pasti ada new Amani nih ya. Nah ini yang mungkin orang-orang masih bertanya nih, kira-kira Umi apa aja sih yang ada di Amani itu, perawatan kecantikannya dan perawatan kesehatannya, ini mungkin bisa diceritain ke pemirsa di rumah. Jadi Amani ketika ditemukan dengan wabah seperti ini, akhirnya disuruh berkontraksi ownernya gitu ya, berkontraksi otaknya gitu. Harus muter otak lagi nih gitu. Bagaimana caranya ini Amani bisa menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Dan akhirnya dengan banyak sekali pertimbangan, insya Allah nanti akan ada Amani Home Spa. Ada Amani Home Spa, kita akan melayani perawatan di rumah, karena ini sudah sebenarnya sebelum COVID ini sudah banyak permintaan. Kenapa sih Amani tidak mau melakukan perawatan di rumah gitu, tidak bisa gitu ya. Nah kita waktu itu masih banyak sekali pertimbangan. Nah akhirnya sekarang dengan perubahan pola hidup atau perilaku konsumen pun kita harus mengikuti, karena saya melihat juga setelah ini di era new normal atau mungkin nanti setelah new normal juga perilaku konsumen itu sudah mulai berubah gitu ya. Mereka sudah mulai nyaman di rumah karena udah stay at home udah di karantina dulu, di karantina udah kayaknya udah nyaman di rumah, dan mereka kayaknya udah lebih memilih lebih enak deh perawatan di rumah gitu ya. Insya Allah Amani akan melakukan perawatan, melakukan atau memberikan pelayanan perawatan di rumah nanti dengan SOP dan standar dari Amani yang tetap kita perketat gitu ya. Jadi kalau dulu kita nggak mau ada perawatan di rumah karena kita takut memantau nanti kalau kualitas pelayanannya tidak sebaik di salon. Tetapi kita akan segera menyusun bagaimana caranya teman-teman terapis yang mendatangi teman-teman di rumah nanti tetap bisa melakukan perawatan maksimal sama seperti di salon. Betul sekali, ini yang Umi Yohana bilang tadi, kita sebagai pelaku usaha harus memutar otak kembali Umi ya. Ini gimana caranya agar usaha kita tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19 kemarin, dan ini akan menghadapi new normal nih Umi ya. Kembali beraktivitas tentunya dengan tadi kita memperhatikan protokol kesehatan. Nah ini untuk pemirsa di rumah mungkin yang sudah menunggu Amani untuk buka kembali, ini ditunggu untuk Amani bisa datang ke rumah ya Umi ya, dengan perawatan home spa di rumah. Nah ini Umi, kan kita ada pandemi COVID-19 itu kan ada yang namanya tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Nah ini apakah ada salah satu perawatan kecantikan maupun kesehatan di Amani yang terpaksa harus dihentikan dulu nih selama pandemi COVID-19? Ya. Jadi karena memang kan kita disuruh physical distancing gitu ya. Nah sementara di salon pasti akan bersentuhan. Untuk meminimalisir itu gitu ya, kita nanti setiap terapis kita wajib menggunakan APD lengkap. Oh pakai APD lengkap? Ya, jadi udah kayak di rumah sakit gitu ya. Tapi tentu levelnya beda dengan yang di rumah sakit. Jadi nanti mereka akan menggunakan APD lengkap, menggunakan gaun APD, menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan karet gitu ya. Jadi mereka tetap akan menggunakan itu supaya mereka aman dan konsumen pun aman. Ya. Nah konsumen juga seperti itu, ketika mereka masuk ke salon Amani atau melakukan perawatan di Amani maupun di rumah, mereka tidak boleh melepas maskernya. Ya, jadi sama-sama kita pakai masker juga, pakai face shield, mereka juga harus pakai masker dan tidak diperkenankan untuk melepas masker. Nah, karena peraturan yang seperti itu, otomatis perawatan yang hanya kita terima adalah perawatan rambut dan perawatan badan saja. Perawatan rambut dan badan saja. Ya. Jadi sementara perawatan wajah seperti facial, mikrodermabrasi dan lain sebagainya itu kita tiadakan.
karena itu harus melepas masker mereka. Iya, betul. Iya. Jadi kalau perawatan rambut mereka bisa tetap pakai masker, luluran mereka bisa pakai masker. Tapi kalau facial nggak mungkin pakai masker gitu ya. Jadi untuk itu nanti untuk sementara waktu Amani tidak menerima perawatan wajah. Oh, jadi selama pandemi kita tidak ada menerima perawatan wajah ya, ya. Tetapi kita punya solusinya nanti. Oh iya, apa nih Umi solusinya? Ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, pelanggan Amani juga tidak perlu khawatir karena perawatan wajahnya bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Amani akan mengeluarkan produk terbarunya. Oh, apa nih Umi? Nah, jadi ini kalau ngomongin produk terbaru ini kita penasaran nih apa penasaran ini? Kan ya. Jadi kalau sebelumnya kita punya serangkaian Amani kosmetik gitu ya, itu biasanya skincare, kemudian dekoratif, bedak, kayak lip matte gitu ya. Nah, ini nanti kita akan mengeluarkan produk terbaru serangkaian perawatan home care. Jadi home care-nya nanti terutama untuk perawatan wajah kita akan menyediakan susu pembersih, kemudian massage cream, kemudian peelingnya juga sampai ke maskernya itu akan dikeluarkan dengan brand Amani yang pasti itu sudah ternotifikasi di BPOM. Betul, jadi aman pastinya Umi ya. Iya, jadi produk-produk kita ini sekarang sedang on proses. Kita memproduksi nanti dalam kemasan yang kecil-kecil, jadi teman-teman bisa membeli produk itu saja di Amani dan nanti kita akan bikin videonya bagaimana teman-teman bisa melakukan perawatan sendiri di rumah. Oke, jadi udah gampang banget, udah dibikinin tutorialnya untuk teman-teman di rumah. Iya, dikasih ilmu juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih praktis, malah bisa mesyalin suaminya juga. Betul. Gitu ya, jadi kalau misalnya kita pandemi itu masanya belajar semua, belajar masak di rumah. Terus ini juga nanti belajar untuk merawat diri sendiri, bahkan nanti ada orang rumah juga mesti bisa dirawat ya, bisa jadi korban. Bisa jadi dicobain nih produk baru dari Amani. Nah, ini untuk produk barunya itu bisa didapatkan atau pemesanannya itu gimana Umi? Iya, nanti kita penjualannya tetap ada di outlet Amani yang nanti insya Allah buka. Kemudian kita juga bisa melakukan pembelian secara online. Secara online itu gimana secara Umi? online. Dan semua karyawan Amani adalah reseller dan ada beberapa reseller di luar sana teman-teman bisa membeli secara online gitu ya. Atau teman-teman bisa nanti melalui web Amani www.amani.co.id bisa di situ langsung atau bisa lewat aplikasi Amani download di di Play Store ya, di Play Store-nya ada aplikasi Amani, teman-teman bisa memesannya di sana atau teman-teman bisa lewat WA manajer kesayangannya masing-masing. Gitu. Jadi udah gampang ya Umi ya, udah bisa beli di outletnya Amani, nanti yang insya Allah bakal buka. Dan juga nanti kalau misalnya nggak mau repot-repot nih ya keluar rumah, bisa langsung pesan secara online juga bisa Umi. Benar. Ini tunggu-tunggu nih kalau misalnya udah ngomongin produk baru, ini maksudnya cewek-cewek tuh udah pada aduh nggak sabar banget nih pengen coba produk baru dari Amani. Nah, ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya pemirsa sama Umi Yohana mengenai Amani yang bakal segera buka di new normal yang mungkin udah ditunggu-tunggu nih sama pemirsa di rumah. Nah, tapi Zani bakal kembali lagi dan bersama Umi Yohana di Live Bisnis dan Investasi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami Zani dan Umi Yohana di Live Bisnis dan Investasi, tentunya dengan tema hari ini yaitu aman dan cantik dengan Salon Amani di tengah new normal nih, dan juga bersama Umi Yohana Andriani sebagai owner dari Amani Salon, Amani Wedding Organizer, serta Amani Kosmetik. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya Umi ya, kalau Salon Amani nih bakal buka insya Allah di pertengahan Juni nanti ya Umi ya. Karena mungkin pemirsa di rumah termasuk nih Zani juga ya udah nunggu-nunggu ini mau perawatan, apalagi mau potong rambut ya Umi ya di Salon Amani. Nah ini kita insya Allah bakal tungguin aja, Amani bakal kembali buka di pertengahan Juni nanti. Nah ini kita mau buka mengenai new normal nih ya Umi ya. Apakah ada promo nih dari Amani untuk launching di tengah new normal, di tengah pandemi ini Umi? Jadi kalau untuk perawatan sebenarnya di era new normal ketika kita terapkan prosedur kesehatan yang ketat gitu ya, sudah pasti itu akan menambah kos atau biaya, ya kan ya. Karena apalagi terapis kita wajibkan untuk menggunakan APD yang sekali pakai gitu ya, yang sarung tangan sekali pakai, masker juga
sekali pakai untuk satu konsumen gitu ya. Jadi otomatis itu akan menambah cost. Nah, tapi bagaimana caranya, kita sedang tetap memutar otak lagi ini ya. Bagaimana caranya cost-cost tersebut atau biaya tersebut tidak kita bebankan ke pelanggan ya. Jadi paling tidak nanti harganya tetap normal, kita akan usahakan itu tetap normal, dan kita akan usahakan akan tetap ada promo-promo, terutama nanti untuk produk-produk terbaru Amani pasti akan ada promo. Oke, jadi ditunggu aja ya Umi ya, karena kita sebagai pelaku usaha ya kayak Umi Yohana, kita harus memutar otak lagi nih Umi, karena kita tidak mungkin merumahkan karyawan terlalu lama juga ya Umi ya, karena banyak yang harus segera mempunyai penghasilan nih untuk menghidupi keluarga mereka nih. Jadi untuk pemirsa di rumah, ditungguin aja, Amani bakal buka di pertengahan Juni insya Allah nanti, dan insya Allah juga harganya tetap normal ya Umi ya, di tengah new normal, jadi jangan takut. Nah ini juga Umi, Zani mau nanya nih, kalau salon Amani ini adalah salon khusus muslimah nih Umi ya, ini juga satu-satunya di Bengkulu ya Umi ya, salon khusus untuk muslimah, dan cewek-cewek aja ini ngerasa aman banget kalau ke salon Amani. Nah ini yang ngebedain Amani Salon dengan salon-salon yang lain tuh apa Umi? Jadi sesuai dengan brand kita, Amani Salon Muslimah gitu ya. Amani ini artinya itu aman, ya. Jadi aman untuk para muslimah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa muslimah itu tentu tidak boleh menampakkan auratnya kepada yang non muhrim gitu ya, dan termasuk juga kepada wanita yang bukan muslimah. Nah, Amani berpegang teguh pada prinsip tersebut sejak buka sampai hari ini dan sampai kapanpun, insya Allah Amani akan menjaga siapapun yang masuk ke Amani akan merasa aman, tidak pernah akan ada cowok di sana gitu ya. Jadi kalau misalnya cowok atau suami yang nganter itu cuman hanya batas ruang resepsionis saja gitu ya, apapun alasannya tidak boleh masuk. Kemudian juga insya Allah juga aman dari segi produknya juga, karena kita sangat memperhatikan produk itu secara kesehatan dan kehalalannya juga sesuai dengan nama Amani, aman gitu ya. Jadi pembedanya tentu Amani ini salon yang disediakan khusus untuk para muslimah dan dari muslimah gitu ya, karena kita juga seluruh karyawannya mulai dari direktur sampai cleaning service juga semuanya muslimah, cewek-cewek semua gitu ya, dan ini dari dan untuk muslimah memang gitu ya. Dan alhamdulillah ketika kita berkomitmen dengan hal tersebut, sambutan teman-teman itu luar biasa, sambutan pelanggan Amani itu luar biasa, karena mereka biasanya merasa aman kalau berada di Amani gitu ya. Ada juga bapak-bapak juga yang merasa aman ketika istrinya itu nyalon di Amani gitu. Jadi kita punya pengalaman yang lucu ya. Jadi bapak-bapak itu pernah bilang sama istrinya, kamu kalau mau ke salon itu nggak boleh salon lain, harus Amani gitu. Harus Amani ya Umi, iya, nggak boleh salon lain. Jadi pernah suatu ketika itu ada kita nggak tahu ya, mungkin pejabat atau apa gitu ya, datang ajudannya cuman mau ngecek, ibu ada di sini ya gitu ya. Oh iya ada, kenapa Pak? Enggak apa-apa, udah langsung pergi lagi, cuman memastikan aja gitu kan, karena bapaknya pengen ibunya ada di Amani gitu. Dan kemudian untuk anak-anak pun, kalau selama ini orang tuanya ngelepas kalau perawatan di Amani itu insya Allah aman lah ya gitu ya. Jadi teman-teman semuanya yang membedakan, tentu Amani ini akan memberikan rasa aman buat teman-teman muslimah. Jangan takut dan tidak perlu sungkan, kita dari muslimah untuk muslimah ya. Iya, ini betul sekali ya yang Umi Yohana bilang tadi, kalau misalnya perawatan di Amani sesuai dengan namanya aman ya Umi ya. Jadi mungkin untuk perempuan-perempuan yang tidak nyaman nih kalau misalnya mau potong rambut ya Umi ya, buka jilbabnya, terus kelihatan rambutnya, atau juga yang adik-adik kecil ya yang mau perawatan tapi bapak-bapaknya pada worry nih untuk ini anak aman gak ya ditinggal di salon, daripada cerita Umi tadi itu adalah aman semua nih. Betul sekali, karena saya Zadi sendiri tuh juga merasakan seperti itu. Kalau misalnya mau perawatan, kalau dia udah di Amani, udah yang paling nyaman, udah yang paling enjoy banget itu, mau potong rambut maupun perawatan badan juga udah nyaman banget, enjoy. Dan juga mbak-mbaknya juga baik-baik. Iya, alhamdulillah ya. Baik-baik juga di sana. Nah ini mengenai terapisnya nih Umi ya, tadi juga
dengan konsumen juga di sana sangat ramah, baik. Nah, ini keahlian dari terapisnya sendiri tuh apa nih Umi yang dilihat sebelum ini? Jadi mereka itu punya keahlian masing-masing gitu ya. Dan sebelum mereka masuk ke Amani pun sebenarnya kita tentu sudah menyeleksi mereka punya harus skill apa gitu ya. Dan rata-rata mereka punya ijazah atau tamatan dari SMK 3. Kemudian ada juga yang dari LPK atau lembaga kursus lainnya gitu ya. Dan mereka semuanya sudah punya sertifikasi. Jadi sertifikasi sebagai penyehat tradisional. Insya Allah kita punya terapis yang profesional dan berpengalaman karena alhamdulillah di Amani itu terapisnya betah-betah. Iya. Jadi ada yang masa kerjanya itu hampir seumuran Amani, dari Amani buka gitu ya, hampir 9 tahunan gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah menjadi pelanggan Amani sudah tahu persis siapa ini terapis-terapisnya yang jadi favorit gitu ya. Dan rata-rata mereka itu yang paling banyak masa kerjanya itu kalau sekarang di 5 sampai 6 tahun di Amani. Jadi mereka sangat-sangat berpengalaman dan kemudian mereka juga profesional, punya sertifikasi izin penyehat tradisional, mereka punya semua. Dan mereka juga terus-menerus belajar karena kita juga kan di Amani ada semacam pelatihan internal gitu ya. Jadi walaupun mereka sudah bisa sekalipun, mereka harus tetap mengikuti pelatihan dan pelatihan lagi. Supaya apa? Supaya kualitas mereka itu tidak menurun. Oke. Ya, pelatihan itu pelatihan kayak apa aja Umi? Ya kayak skill mereka. Jadi mereka misalnya kalau kayak potong rambut gitu ya, kita ada kurikulum pelatihan sendiri. Jadi kalau misalnya mereka potong rambut, belajar di awalnya ini modelnya apa, kemudian setelah mereka bisa model itu, lulus uji kompetensi untuk secara internal gitu ya, mereka akan diajarin lagi potong rambut model apa lagi. Juga perawatan lainnya juga seperti itu. Sama halnya kayak mereka melakukan lulur, krimbat juga seperti itu. Di tempat kita ada yang namanya budaya belajar dan mengajar. Jadi kita ada budaya perusahaan yang memang itu yang senior atau yang lebih punya pengalaman harus mau mengajarkan ilmunya kepada yang junior. Jadi mereka nggak pernah berhenti belajar, di Amani tidak ada kata berhenti belajar gitu. Jadi belajar terus ya Umi ya. Iya. Ini betul sekali nih, jangankan terapisnya, kita customer aja udah nyaman banget ya Amani, apalagi terapisnya. Dan itu juga benar sekali nih yang Umi bilang tadi, kalau kita tidak boleh berhenti belajar Umi ya. Jadi meskipun bisa, harus ditingkatkan lagi skillnya agar customernya nyaman juga, dan juga si terapisnya juga keahliannya tambah meningkat. Nah ini Umi, kita tadi ada yang namanya untuk perawatan di rumah ini Umi. Tadi kita ada rupa untuk mungkin masyarakat di rumah ataupun pemirsa yang udah nungguin untuk Amani buka harus bikin reservasi dulu nggak Umi nih? Iya. Jadi baik perawatan di rumah maupun nanti perawatan di salon, karena kita kan new normal gitu ya, di salon juga harus ada reservasi online. Jadi teman-teman bisa melakukan reservasi dengan cara menelpon atau WA. Nanti kita akan berikan nomor-nomor yang bisa dihubungi. Kenapa harus reservasi? Karena kita mencegah adanya antrian atau ngumpulin orang di satu tempat gitu ya. Karena kita kan kadang-kadang nggak tahu nih, konsumen sering datangnya bareng gitu kan. Nah kalau kita reservasi kita bisa mengatur waktu ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengatur waktu. Saya mau perawatannya jam sekian di rumah atau di salon gitu ya. Kalau sudah reservasi kan enak, kita bisa ngatur jadwal. Karena kita juga akan membatasi jumlah konsumen kalau nanti untuk di salon. Kita akan membatasi jumlah konsumen hanya setengah dari kapasitas normal kita selama new normal. Selama satu hari itu Umi? Iya, selama kita new normal ini kita hanya membatasi konsumennya itu hanya setengah dari kapasitas sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya kayak ruang krimbat kita itu sebenarnya bisa diisi orang 8, kita memaksimalkan cuman boleh diisi orang 4 gitu. Sama ruang lulur juga seperti itu. Ini kan kita mencegah biar tidak terlalu banyak orang gitu ya. Ini karena juga kita masih menerapkan ya, namanya untuk physical distancing juga ya Umi ya. Dan itu juga mungkin untuk reservasinya digunakan juga mungkin pemirsa di rumah yang mau perawatan jangan gerombolan ya Umi ya. Kalau bisa bikin reservasinya dikit-dikit aja nih, karena kapasitasnya setengah dari yang bisa dimuat sama seperti biasanya. Nah ini kita berbicara lagi nih Umi mengenai kalau Amani itu ada selain salon itu ada makeup dan juga wedding organizer. Nah untuk kedua usaha itu gimana nih Umi dampak dari pandemi COVID-19 ini? Mungkin kayak wedding organizer itu yang paling berdampak banget ya Umi ya.
Jadi selain salon, yang paling berdampak itu wedding organizer, itu parah banget. Iya, ini karena semuanya rata-rata acara ditunda di tahun 2020. Betul, sangat. Jadi wedding organizer ini yang paling parah, kenapa kita dibikin terkaget-kaget gitu ya. Karena ketika sebenarnya menjelang puasa, itu adalah masa sedang banyak-banyaknya orang melakukan pernikahan dan resepsi gitu ya. Dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika akhirnya akhir Maret keluarlah surat Kapolri tidak boleh mengadakan resepsi. Betul. Dan itu kita kaget banget, semuanya itu harus mundur acaranya gitu ya. Hampir 20 pasang pengantin yang harus membatalkan acaranya di bulan April dan memutuskan untuk mundur di bulan berikutnya. Jadi ya mau tidak mau gitu ya, kita juga harus mau menerima kondisi yang demikian, padahal persiapan sudah matang gitu ya. Kalau tinggal sebulan itu kan otomatis sudah 70%, 80%, tinggal pelaksanaan saja. Tetapi mau tidak mau harus ditunda dulu sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan gitu ya. Nah kemudian juga akhirnya kita juga sudah mengeluarkan banyak biaya dan karyawan juga banyak, kita justru di situ banyak freelance dan banyak mempekerjakan cowok-cowok yang juga tulang punggung keluarga gitu ya. Ya kasihan banget sebenarnya ya, yang sampai akhirnya ya ada sih beberapa yang melanjutkan untuk akad nikah, resepsi ditunda, ada yang semuanya ditunda, dan ada yang memang benar-benar dibatalkan. Yang biasanya dibatalkan itu biasanya kayak ngunduh mantu gitu ya. Jadi mereka udahlah ngapain lagi gitu, udah repot, nggak mau repot lagi gitu kan. Udahlah nggak usah lagi gitu. Ada yang benar-benar dibatalkan. Jadi ya sangat-sangat berdampak sekali kita di wedding organizer tersebut ya. Nah kalau untuk kosmetik, alhamdulillah itu justru jalan. Oh masih jalan? Iya justru jalan, karena kan ibu-ibu pada stay at home nih ya, malah rajin perawatan mereka ya. Jadi mereka malah senang, tetap kalau saya melihat penjualan kosmetik kita justru meningkat di masa pandemi ini. Mereka justru lebih perhatian dengan wajahnya. Dan alhamdulillah kita ketika awal-awal pandemi kemarin juga sempat promo kosmetik gitu ya. Itu sebenarnya promo Ramadan menjelang Idul Fitri gitu ya. Dan kita ada promo waktu itu serum, bonusnya itu alat setrika wajah. Dan promo itu kita juga nggak nyangka sambutannya itu luar biasa kan, sampai 200 serum itu 1,5 hari sold out. Jadi harus order lagi. Nah, jadi happy problemnya sekarang, jadi masalahnya ketika mau order lagi ke pabrik ya susah kan, karena udah posisi PSBB. Barang susah juga masuk. Iya, barang susah juga masuk gitu. Tapi alhamdulillah lah masih bisa. Sekarang juga masih PO, kita sudah order 1 bulanan, ada beberapa. Jadi mohon maaf teman-teman yang sudah order serum PO yang keduanya ini, itu insya Allah 2-3 hari lagi akan sampai, tetap ada serum peri setrika wajah. Kenapa itu menjadi favorit untuk para ibu-ibu? Karena itu menjadi alat yang sangat-sangat praktis untuk saat ini dipakai. Bisa perawatan di rumah, Umi ya? Perawatan di rumah kan, karena alatnya itu kecil, gampang banget dipakai di rumah. Kemudian serum kita itu juga kualitasnya kan bagus, sangat luar biasa. Nah itu perpaduan yang sangat bagus sekali buat teman-teman yang mungkin mau perawatan di salon nggak bisa saat ini gitu ya. Jadi bisa pakai serumnya Amani, kemudian ditambah dengan alat setrika wajah tersebut. Insya Allah lah 2 hari atau 3 hari lagi akan datang. Jadi teman-teman ada yang masih bersabar ini ya, ada sekitar 80-an orang yang masih PO tahap kedua yang belum dapat. Oke, ini jadi tungguin aja ya Umi ya. Jadi selain kita bisa lihat ya, kalau misalnya wedding organizer yang paling terdampak di COVID-19 ini, kita ada memetik hikmahnya ya Umi ya. Kalau di kosmetik malah peminatnya malah semakin banyak ya untuk dan apa tadi serum dan untuk setrika wajah ya Umi ya. Serum setrika wajah. Nah itu untuk para wanita-wanita, ibu-ibu atau anak muda yang mau perawatan di rumah ya Umi ya, yang nggak mau susah, nggak mau ribet, nah itu bisa dijadikan pilihan. Malah nanti harus ada yang nunggu dulu nih untuk PO selanjutnya. Ada PO ya, PO selanjutnya. Dan juga nanti yang tadi yang saya bilang nanti akan meluncurkan produk baru kosmetik kita itu
lengkap ya, dari susu pembersih, peelingnya, massage creamnya sampai ke masker juga. Jadi teman-teman bisa melakukan perawatan sendiri serasa di salon, tapi bisa melakukan sendiri di rumah. Nah, betul banget. Itu mungkin kita bisa juga untuk merawat orang rumah ya Umi ya, Iya. untuk suami, ataupun untuk kakak, untuk ayah juga, iya, untuk adik, nah itu juga bisa dilakukan. Nah, ini untuk di segmen terakhir nih Umi ya, saya ini mau tahu apa sih harapan Umi untuk Amani yang kembali akan buka nih tentunya di new normal dan yang sudah memiliki 5 cabang nih Umi tadi. Nah, boleh disampaikan. Ya, jadi harapannya kita memang new normal ini bukan kehidupan yang normal seperti dulu lagi gitu ya, dan itu harus kita pahami gitu ya. Tetapi kita berharap semua aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan seperti dulu lagi, karena terus terang saja ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya. Karena saya juga terus terang saja motivasi utamanya kenapa Amani harus buka lagi, selain permintaan dari konsumen, ini juga permintaan dari karyawan-karyawan saya gitu ya, yang mereka mungkin sudah sangat kondisinya ya gimana ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Dan harapan saya mudah-mudahan ini kan kita juga dalam era new normal, tentu kita uji coba beberapa mungkin beberapa minggu buka gitu ya, mudah-mudahan berjalan lancar dan virus COVID ini terus melandai gitu ya. Kita juga berharap nanti di 2 minggu di pertengahan Juni juga kondisinya memang sudah sangat memungkinkan untuk kita buka gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita buka, kita berharap kurvanya jangan sampai naik lagi gitu ya, mudah-mudahan tetap melandai dan virus COVID ini segera hilang. Dan harapan kita juga selain salon ini bisa beroperasi dengan normal, kita juga pengen wedding organizer juga bisa berjalan, resepsi juga bisa berjalan gitu ya, sehingga roda ekonomi kita ini berputar. Itu aja sih. Iya, ini betul sekali ya yang Umi Yohana bilang tadi, kalau misalnya di tengah new normal itu bukan kembali normal nih Umi ya, tapi kita harus lebih memperhatikan namanya protokol kesehatan untuk melanjutkan aktivitas yang kemarin harus terhenti nih. Dan juga sebagai pelaku usaha itu harus memutar otak kembali ya Umi ya, kita harus memikirkan karyawan dan juga sebagai tulang punggung keluarga yang seperti Umi bilang tadi. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin sudah menunggu-nunggu nih Amani untuk buka kembali, tungguin aja, insya Allah Amani bakal buka di pertengahan Juni nanti. Nah ya, dan juga nanti juga ada produk baru ya Umi ya, nih tungguin aja nih mungkin yang sudah kepo apa aja nih. Nah, dan juga tadi udah ada home spa nih ya Umi ya, yang akan dibuka di new normal. Nah itu mungkin pemirsa bisa membuat reservasinya dulu sebelum ke Amani Salon maupun ingin ke menggunakan perawatan home spa-nya tadi, atau juga bisa langsung download aplikasinya ya Umi ya, ada di Play Store, di aplikasinya Amani, atau di website www.amani.co.id. Dan itu tadi perbincangan kita mengenai Amani yang bakal buka di fase new normal bersama dengan Umi Yohana. Umi Yohana, terima kasih banyak sudah berkenan hadir bersama Zani dan sudah membagikan kira-kira kisi-kisi nih ya untuk Amani yang bakal buka di new normal kali ini. Dan juga semoga di pandemi COVID-19 ini Amani bakal tetap berlanjut nih Umi ya, ekonominya juga bakal makin baik karena kita juga berharapnya baik ya, ini segera pandemi ini segera berakhir. Dan juga pemirsa di rumah jangan lupa untuk saksikan live bisnis dan investasi RBTV, tentunya akan hadir dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 5 sore dan tetap di RBTV. Akhir kata, saya Zani Azari dan Umi Yohana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.